Nah pendengar sekalian, marilah kita ikuti lanjutan serial Misteri Nini Pelet dalam kisah Tumbal Bayi Pertama bagian yang ke-14. Salam MNB Lover. Sikap dan penampilan anak muda bernama Adijaya itu mencurigakan sekali. Sepertinya kedua tamuku itu adalah orang-orang yang menyamar sebagai pengembara. Nenek itu bilang kalau dia sedang mencari Ki Buyut Manguntapa. Sepertinya aneh dan tidak masuk akal. Padahal Ki Buyut Manguntapa itu telah mati ratusan tahun yang silam. Wajah anak muda itu memang mirip dengan Raga. Apakah anak muda itu memang benar Raga? Aku selama kedatangan mereka memang tidak pernah peduli begitu jauh. Aku akan mengintai anak muda itu di kamarnya. Jail Singgih beranjak dari tempatnya. Rasa curiga begitu besar pada dirinya. Dia merasa kalau anak muda tamunya yang bernama Adijaya itu adalah Raga, pemuda yang dia kenal penduduk desanya, juga yang lama hilang. Aku sudah berada di pintu kamar anak muda itu. Kini aku akan mengintai ke dalam kamar itu. Jail Singgih menundukkan tubuhnya. Dia segera mengintai ke dalam kamar itu. Tapi tiba-tiba... Kakang Jail. Oh, kau Widari. Kau sudah sadar? Benar, Kakang. Suaramu kenapa jadi berubah aneh begitu? Kau tidak biasanya kalau bicara lembut dan seperti menakutkan begitu. Apakah aku memang ada perubahan, Kakang? Iya, suaramu dan nada bicaramu agak berubah. Barangkali karena aku baru sadar dari pingsan. Iya, Widari. Mari kita masuk ke kamar. Apa yang sedang Kakang lakukan di sini? Kau seperti tidak tahu saja. Aku sedang mengintai tamu kita itu. Untuk apa mereka diintai? Mereka itu baik-baik dan tidak mencurigakan. Aneh. Widari tidak biasanya bilang begitu. Padahal dia sangat benci sekali dan curiga pada kedua tamu itu. Ayolah Kakang, kita ke kamar saja. Lebih baik kita nikmati malam yang indah ini. Mari. Iya. Ayo Kakang. Widari menarik tangan Jail Singgih ke atas ranjang tidur. Namun Jail Singgih hanya diam, tidak mengerti. Widari nampak bergairah sekali. Dia peluk Jail Singgih erat-erat di atas ranjang tidur itu. Yuk Kakang, mari masuk. Mari. Ayo Kakang, lakukanlah sesukamu pada diriku. Sudah lama sekali kita tidak bermesraan. Ayo Kakang, kenapa diam saja? Aku tidak mengerti. Widari banyak sekali perubahannya. Dia begitu gairah. Tidak biasanya dia memperlakukan aku begini. Kakang, ayo, lakukanlah. Kenapa Kakang diam saja? Bukankah aku istrimu? Kakang berhak memperlakukan aku semau Kakang. Atau aku lebih dulu yang membuka seluruh pakaianku ini? Jangan Widari, jangan. Kau mau apa sebenarnya? Bukankah kau baru saja sadar dari pingsan? Lupakan itu semua. Malam ini Kakang Jail harus memuaskan diriku. Ayo Kakang. Widari begitu gairah. Dia memaksa Jail Singgih untuk tidur bersamanya. Jail Singgih yang dipeluk hanya terdiam, tidak mengerti. Aku curiga Widari begitu banyak perubahan. Sikapnya bukan yang sewajarnya, sebagaimana dirinya yang aku tahu. Dia memeluk aku begitu gairah. Kakang, kenapa diam saja? Kakang terlalu. Kakang bukan laki-laki yang aku ingini. Aku ingin laki-laki penuh gairah, penuh kemesraan. Ayo lepaskan Kakang, aku. ayo. Lepaskan aku Widari, lepaskan. Kakang, kenapa kau menolak keinginan istrimu? Iya, aku akan layani kau jika kau sudah menjawab semua pertanyaanku. Kenapa kau hilang dari rumah? Dan kenapa kau bisa berada di jalan di tempat keadaan pingsan? Kenapa Kakang persoalkan itu? Lupakanlah semuanya. Malam ini adalah malam yang perlu kita nikmati. Kenapa harus berpikir yang tidak-tidak, Kakang? Widari, kau memang istriku.
aku wajib melayanimu sebagai suami istri. Tapi jawablah dulu pertanyaanku tadi. Aku tidak akan jawab semua pertanyaanmu itu. Kenapa begitu? Karena aku bukanlah widari istrimu. Mas Andri Taulani! Mas Andri! Foto udah! Tanda tangan udah! Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Wih, Mas Andre banget. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya. Karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget. Dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep import. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya, dan cepat kerjanya. Oh, Kalpanax! Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Oh, jadi kau ini siapa sebenarnya? Kenapa kau membalikkan tubuhmu? Oh, suaramu berubah seperti nenek-nenek. Siapa kau sebenarnya? Kau pasti siluman. Lihat diriku baik-baik. Perempuan yang mengaku bernama Widari, istri Jail Singgih itu, perlahan-lahan wajahnya berubah menjadi nenek tua, berwajah ular. Dialah Nini Pelet. Oh. Wajahmu tiba-tiba berubah seperti ular. Siapa kau sebenarnya? Oh, rupanya kau siluman Gunung Ciremai. Kau memperdaya aku dengan menyamar sebagai istriku, Widari. Aku sengaja menyamar sebagai istrimu. Karena aku harus membunuh kau. Oh, kau ingin membunuhku? Iya, aku ingin membunuhmu. Lidah nenek tua itu menjulur-julur seperti ular lapar. Menakutkan sekali. Air liurnya banyak keluar. Nampaknya dia memang sedang kelaparan. Aku harus berhati-hati. Jail Singgih mundur beberapa langkah. Dia mengambil tempat untuk bergerak leluasa. Sementara Nini Pelet yang berwajah ular memperhatikannya dengan tajam. Lidahnya menjulur dan penuh air liur keluar bagaikan kelaparan. Dalam suasana seperti itu, tiba-tiba pintu kamar itu terbuka. Jail Singgih sangat terkejut. Dia melihat ke arah pintu. Dan nampaklah seorang pemuda berdiri di muka pintu itu dengan wajah berang dan kedua mata memancar merah dengan sadis. Dia adalah Raga. Hah? Kau Adijaya? Aku bukan Adijaya. Oh, jadi siapa kau sebenarnya? Kedua matamu memancarkan warna merah dan sadis. Aku adalah Raga. Hah? Kau? Aku sudah menduga. Ternyata kau memang Raga, pemuda desa ini yang hilang dulu. Benar. Kini aku datang akan menuntut balas. Aku akan membunuhmu. Raga nampaknya sudah berubah. Kedua orang itu pasti siluman. Aku harus berhati-hati. Karena Raga nampaknya kini bukan lagi manusia biasa. Jail Singgih berhati-hati sekali.
Dia kini sudah mengetahui kalau anak muda bernama Adijaya itu adalah Raga, pemuda desanya yang hilang sejak lama. Nini Pelet dan Raga kini nampak sudah bersiap-siap akan menyerang Jail Singgih. Sementara Jail Singgih bersiap bagaikan akan berkelahi. Bersiap-siaplah untuk mampus, anak muda. Mereka nampaknya akan menyerangku bersama-sama. Aku harus siaga. Nenek berwajah ular itu. Lehernya tiba-tiba menjadi panjang. Dia menyerangku. Aku harus mengelaknya. Jail Singgih mengambil langkah. Tiba-tiba, Nini Pelet, lehernya menjadi panjang seperti ular. Dia menyerang Jail Singgih. Jail Singgih berhasil menghindar serangan ini. Kurang ajar. Kau berhasil menghindar seranganku. Kau memang tidak boleh disembarangkan. Tolol, ayo serang dia. Baik, Nini. Mereka menyerangku. Ayo, serang terus dia, tolol. Si tolol nampaknya kewalahan menghadapi anak muda itu. Dia kalah gesit. Anak muda itu memang tidak bisa disembarangkan. Aku harus membantu. Siluman tua itu menyerangku lagi. Dia memutar-mutarkan lehernya yang panjang. Kini aku menghadapi dua makhluk siluman gunung Ciremai itu. Nini Pelet menerjang Jail Singgih. Tapi Jail Singgih melompat menghindar. Nini Pelet terus menyerangnya. Jail Singgih terus mengelak. Nini, Jail Singgih tiba-tiba mulutnya menyemburkan asap air. Cepat menghindar dari asap itu, tolol. Beb, Ya. abis makan cobek bekas sambalnya pinjem ya. Hah? Buat apa? Buat ngulek hati aku ke hati kamu. Ih, mulai deh. Aduh, mata kemasukan nih. Hah? Kemasukan sambal? Kemasukan bayangan kamu. Nyebelin. Aduh, mules. Lah, dirayu kok malah mules? Mules beneran tahu. Aduh. Hah? Oh, makan pedas emang bisa bikin mules. Hah? Tenang, begitu mules, nih, minum 1 tablet Enterostop. Serap racunnya, stop mulesnya tanpa bikin sembelit. Ya? Kalau udah diare, baru minum 2 tablet. Dengan Atapulgit dan Pektin, stop mulesnya, stop diarenya. Oh, untung bawa Enterostop. Beb, di rumah ada perban nggak? Buat apa perban? Enggak, buat ngebungkus hati aku dan hati kamu. Ih, apaan sih? Udah. Begitu mules, minum Enterostop. Raga dan Nini Pelet menghindar jauh-jauh ke muka pintu. Sementara asap tebal yang menyembur dari mulut Jail Singgih semakin banyak keluar. Dan setelah beberapa lamanya, asap tebal itu menghilang bersama dengan hilangnya Jail Singgih. Nini, Jail Singgih hilang. Kurang ajar. Ternyata dia laki-laki pengecut. Dia telah melarikan diri. Kemana kita harus mencarinya, Nini? Biarkan saja dia hilang. Tapi kita terus mencarinya. Dia harus kita bunuh. Dia memang takut tampaknya menghadapi kita. Ya, nampaknya begitu. Biarlah, dia pun masih harus kembali ke rumahnya ini. Aku berhasil menghindar dari kedua makhluk siluman gunung Ciremai itu. Kini jelaslah siapa kedua tamuku itu. Ternyata mereka makhluk siluman yang menyamar manusia biasa. Dan pemuda bernama Adijaya itu ternyata adalah Raga, pemuda desa ini yang hilang dulu. Jail Singgih melangkahkan kaki. Dia terus berjalan meninggalkan tempat sunyi itu. Aku
Aku benar-benar sudah terperdaya dengan kedua makhluk siluman itu. Nenek tua berwajah ular itu telah berhasil menyamar istriku Widari. Aku juga sebenarnya heran dan curiga pada mulanya. Itu ada rumah penduduk. Kebetulan rumah itu memiliki kuda. Nanti aku bisa memakai kuda itu. Iya, aku harus pergi ke desa lain untuk mencari Widari. Sebab aku yakin dia pasti pergi ke desa lain atau dibawa oleh Bardan. Tapi walau bagaimana, aku tetap harus mencari dan mendapatkannya. Ya, aku akan menuju ke kandang kuda itu. Nah, aku sudah sampai di kandang kuda ini. Kuda ini akan aku gunakan. Nah, kini aku akan berangkat pergi ke desa lain. Ya. Jail Singgih memutuskan untuk pergi ke desa lain malam itu juga. Maka berangkatlah dia dengan menunggangi kuda itu. Malam semakin larut, waktu semakin terus beranjak, dan siang pun tiba. Sementara itu, di sebuah jalan di mana diketahui Pak Badar yang pingsan akibat diganggu makhluk-makhluk siluman hutan Cermai. Saat itu, dia baru sadarkan diri. Kebutuhan hidup selalu menuntut yang serba praktis. Begitu juga yang dirasakan Ibu Fitri waktu memilih obat mahnya. Benar kan Bu Fitri? Benar, obat mah mesti praktis. Masa udah direbetin urusan antar jemput anak, urusan dapur, urusan rumah, obat mahnya masih ribet sendok-sendokan. Takutnya nggak pas takarannya. Mending kayak promah tuh. Praktis, sediain deh di rumah, di kotak obat, di tas, di mobil, di kantong. Jadi kalau pas pergi terus sakit mah, langsung di promah. Kunyah, beres sakitnya, nyaman lambungnya. Kan promah ada apa kui? Hidrotalsid. Promah, satu-satunya obat mah dengan hidrotalsid. Formula paling mutakhir yang langsung atasi sakit mah tepat di pusatnya. Mengatasi sakit mah lebih cepat dan melindungi lambung lebih lama. Pokoknya yang praktis atasi sakit mah ya Promah obatnya. Produksi Kalbe Farma. Info lengkap klik www.ahlinyalambung.com. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut hubungi dokter. Aku berada di tengah jalan begini. Ya. Kini aku ingat. Semalam aku diganggu makhluk-makhluk siluman hutan Cermai itu. Hingga aku jatuh pingsan. Sebaiknya aku cepat pergi dari tempat ini. Pak Badar beranjak meninggalkan tempat itu. Dia terus berjalan hingga sampai ke sebuah warung miliknya. Akhirnya aku sampai ke warungku ini. Aku akan membuka warungku ini. Hari sudah siang sekali. Barangkali para langgananku heran melihat warungku tadi masih tertutup. Itu Pak Dalil datang. Kebetulan. Pak Badar. Pak Dalil, silakan Pak. Pak Badar. Iya. Dari mana saja semalaman? Kami sangat kebingungan dan khawatir sekali karena Bapak hilang. Itulah Pak, semalam saya diganggu oleh makhluk-makhluk siluman hutan Cermai itu hingga saya jatuh pingsan. Oh, benarkah begitu Pak? Iya. Tempat jalan menuju ke hutan Cermai itu sangat berbahaya Pak. Maksudku angker sekali. Aku kapok lewat jalan di tempat itu. Oh, kenapa Pak Badar sampai ke sana? Iya, saya akan mengambil jalan pintas untuk cepat sampai ke rumah Den Jail Singgih. Bukankah jalan itu jalan yang paling dekat? Lalu Bapak tidak apa-apa? Tidak Pak. Tapi Pak Dalil, saya heran sekali. Kenapa? Malam itu saya melihat Nyi Widari di tepi hutan Cermai itu. Oh. Tapi lama kemudian ternyata itu siluman yang menyamar Nyi Widari. Menakutkan sekali, Pak. Barangkali itu siluman hutan Cermai yang mengganggu Pak Badar saja. Mungkin juga begitu, Pak Dalil. Pak Dalil dan Pak Badar terus asyik berbicara.
Sementara itu di jalan induk kampung, nampak Raga tengah menunggangi kudanya. Siang ini aku harus mencari keterangan-keterangan tentang hal-hal yang bisa aku laporkan pada Nini. Karena aku harus bersiap-siap untuk mendapatkan berita-berita. Kalau ada perempuan muda yang akan melahirkan bayi pertamanya. Aku khawatir pada saat bayi itu dibutuhkan, dia tidak ada. Sebaiknya aku terus ke arah depan sana. Aku akan mampir ke warung Pak Badar itu. Barangkali di situ banyak penduduk kumpul. Aku bisa mendapatkan keterangan dari mereka. Karena biasanya di warung itu banyak pengunjungnya. Aku sudah sampai di depan warung Pak Badar. Loh, tapi kenapa warung itu sepi? Itu seperti Pak Dalil. Iya, Pak Dalil dan Pak Badar sedang asik berbicara. Ya, biarlah. Aku datangi saja mereka. Sementara itu, di dalam warung Pak Badar. Pak Badar, siapa anak muda itu yang datang? Lihatlah, sepertinya kita tidak kenal. Iya. Siapa ya anak muda itu? Mungkin dia orang yang baru datang di desa ini, Pak. Pak Dalil. Iya. Anak muda itu turun dari kudanya. Iya. Dia sepertinya ingin ke warungku ini. Pak Badar, benar, anak muda itu menuju kemari. Mas Andri Taulani! Mas Andri! Foto udah! Tanda tangan udah! Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Wih, Mas Andri banget tuh. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya. Karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget. Dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya, dan cepat kerjanya. Oh, Kalpanax. Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Bagaimanakah kisah selanjutnya?